Oke, halo teman-teman. Di sini saya ingin memberitahu bagaimana cara menganalisis ANOVA untuk rancangan acak lengkap faktorial. Rancangan acak lengkap faktorial itu ketika kita menganggap bahwa rancangan acak percobaan yang kita lakukan itu ada di lingkungan homogen, yang kita anggap homogen lebih tepatnya. Lalu faktornya itu ada dua, teman-teman. Kalau misalnya di dalam contoh saya ini, faktornya itu ada faktor satu, yaitu ada 5 faktor ya, ada 5 ya untuk faktor 1, 1500, 1250, 1750, dan 500 ppm. Dan untuk faktor 2-nya ada U1, U2, U3. Di setiap faktor 1 faktor utama ini ada 5 pengulangan. Dan ini data-datanya. Nah, cara untuk melakukan analisis ANOVA pada RAL faktorial itu adalah menjadikan data seperti ini, teman-teman, itu menjadi long data. Long data itu datanya diubah menjadi seperti dua ini ya. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya yang saya lakukan itu adalah mengcopy yang tadi sudah ditransformasi dari data yang panjang dan lebar itu menjadi data yang long ke bawah seperti ini. Saya copy dari Excel ke SPSS. Copy aja seperti biasa, teman-teman. Nah, lanjut. Setelah itu kita bisa langsung coba ya, teman-teman. Langsung coba uji ANOVA. Langkah pertama untuk menguji ANOVA itu adalah kita pencet Analyze, General Linear Model, Univariate. Kita masukkan nilai itu yang tadi data ya, teman-teman, kolom ketiga. Terus dimasukkan ke dalam dependent variable faktor 1 dan faktor 2, masukkan ke fixed vector. Lanjut, ini kan untuk jalankan ANOVA dua arah ya, teman-teman. Kita pencet options, kita pencet centang deskriptif statistik dan estimate of effect size. Lalu pencet continue dan pencet OK. Nah, di sini yang kita cek itu untuk membacanya ANOVA-nya itu adalah test of between subject effects. Cara baca ANOVA-nya ini gimana sih? Kita melihat sig-nya ya. Sig-nya yang kita lihat itu bukan yang atas-atas, tapi yang di baris faktor 1, faktor 2, dan korelasi antara faktor 1 dan faktor 2. Cara bacanya adalah kita mematokkan nilai sig-nya dengan 0,05. Kalau misalnya nilainya lebih besar dari 0,05, maka faktornya itu tidak signifikan. Kalau misalnya kurang dari 0,05, maka signifikan. Tapi di sini yang saya dapat itu adalah faktor satunya tidak signifikan. Faktor 2-nya pun 0,219 tidak signifikan. Dan hubungan antara faktor 1 dan faktor 2 itu juga tidak signifikan, 0,73. Masih lebih besar daripada 0,05. Nah, selanjutnya yang kita lakukan itu adalah menguji, teman-teman, uji asumsi. Uji asumsi itu untuk apa? Simpelnya itu adalah untuk mengecek kebenaran ANOVA ini. Ini ANOVA-nya sebenarnya apa sih? Ini ANOVA-nya bisa saya percaya gak sih? Oke, caranya itu adalah kita ngecek 3 hal. Yang pertama itu adalah normalitas, yang kedua itu tidak adanya autokorelasi, dan yang ketiga itu adalah homogenitas. Yang pertama, ini pertama, dua, ketiga, yang penting tiga-tiganya terpenuhi ya, teman-teman, tidak usah ada urutan. Yang saya mau lakukan sekarang itu adalah uji Levene. Uji Levene itu adalah uji homogenitas. Caranya itu adalah pencet Analyze, General Linear Model, namanya tadi, terus Univariate. Tinggal kemasukan ke data dan variabel faktor 1, faktor 2 ke fixed factors. Nah, bedanya dari ANOVA tadi itu adalah di options-nya. ANOVA tadi kan cuma options 2 ini ya, deskriptif sama estimate. Nah, buat yang uji Levene, uji homogenitas, itu kita cuma centang deskriptif dan homogenitas. Terus kita pencet continue, terus kita pencet OK. Dapat deh nilainya. Kita cari yang tulisannya Levene's Test of Ability of Error Variance. Nah, cara bacanya gimana sih? Tabel kayak gini. Lihat sig-nya lagi, teman-teman. Lihat sig-nya, terus kita cek apakah sig-nya di bagian sini itu nilainya lebih besar dari 0,05 atau kurang dari 0,05. Nah, kalau buat yang tes Levene's ini, kalau misalnya lebih besar dari 0,05, maka kita bisa asumsi bahwa homogenitasnya terpenuhi. Yang artinya, kalau misalnya sigma lebih dari 0,05, maka kita bisa bilang kalau ini homogen. Nah, di sini kan nilainya lebih dari 0,05 ya.
maka kita bisa anggap bahwa homogen ya teman-teman. Berarti satu uji asumsi itu sudah terpenuhi, yaitu homogenitas. Yang belum adalah uji normalitas dan autokorelasi. Lanjut, kita ingin uji normalitas. Cara dapetinnya gimana sih kalau uji normalitas? Yang pertama kita harus dapetin residual ANOVA-nya dulu. Mencet lagi analyze, general linear model, univariate, sama kayak tadi. Terus bedanya itu sini teman-teman. Kita udah masukin nilai dan faktor 1, faktor 2, kita langsung mencet save. Nah, sini. Dan centang di bagian unstandardized residuals. Bukan yang di kiri ya, yang di kanan. Yang ada tulisan residual. Kita pencet continue, langsung pencet OK. Nah, yang kita pakai itu adalah res-nya di sini teman-teman. Inilah residual ANOVA kita. Tapi belum kita cek uji normalitasnya. Lanjut, kita akan uji normalitasnya. Kita akan pencet analyze, descriptive statistics, terus pencet export. Masukkan residualnya yang tadi yang kita udah buat, yaitu ke dependent list-nya. Langsung klik plot, ini plot. Terus kita centangnya itu yang normality plot with test. Terus langsung continue aja, gak apa-apa. Terus oke. Dan yang kita baca itu adalah test of normality, Kolmogorov Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, kita bacanya gimana? Lihat sheet-nya lagi teman-teman, dan bandingkan lagi dengan 0,05. Kalau misalnya Shapiro-Wilk-nya lebih dari 0,05, maka residualnya berdistribusi normal. Kalau misalnya kurang dari 0,05, maka tidak memenuhi normalitas, artinya tidak berdistribusi normal. Nah, syukurnya adalah kita melihat bahwa hasil dari Shapiro-Wilk ini lebih dari 0,05, yaitu 0,640, lebih dari kan. Makanya itu kita bisa bilang bahwa residual berdistribusi normal, yang artinya memenuhi syarat normalitas. Lanjut, yang terakhir yang kita lakukan adalah uji autokorelasi. Yang terakhir yang kita lakukan itu adalah pencet analyze regression, langsung ke linear, analyze regression linear. Nah, di jendela ini kita masukkan nilai ke dependent list, dan independennya itu adalah residual yang tadi teman-teman. Baru kita klik tombol statistics dan centang Rubin-Watson test. Pencet continue, pencet OK. Kita langsung ketemu nih di model summary. Rubin-Watson nilainya 2,208. Kalau yang di sini Rubin-Watson itu adalah patokannya itu 2,5 sama 1,5 teman-teman. Nah, gimana cara bacanya? Kalau misalnya nilai Rubin-Watson itu mendekati 2, artinya adalah tidak ada autokorelasi teman-teman. Artinya itu bagus tuh. Artinya kalau misalnya mendekati 2, uji asumsi bahwa tidak ada autokorelasi itu terpenuhi. Nah, kalau misalnya lebih dari 2,5 atau kurang dari 1,5, bisa dibilang bahwa ada autokorelasi dan itu bisa dibilang ya uji asumsinya tidak terpenuhi lah. Tapi yang di sini kan mendekati 2 ya. Nggak lebih dari 2,5, nggak kurang dari 1,5. Jadi kita bisa bilang bahwa ini memenuhi uji asumsi teman-teman. Ya, mungkin itu saja dari saya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah kita memenuhi cara membuat ANOVA dan lalu uji asumsinya 3 itu. Uji asumsi yang 3 itu untuk mengecek ANOVA-nya bisa dipercaya atau enggak. Nah, ternyata uji asumsi yang kita coba cek tadi dari uji Levin, Shapiro-Wilk, sampai uji Rubin-Watson, itu semua terpenuhi teman-teman. Yang artinya ANOVA yang tadi kita buat itu sudah terpercaya. Dan karena ANOVA yang kita buat tadi itu menunjukkan bahwa faktor 1 dan faktor 2 dan korelasi antara faktor 1 dan faktor 2 itu tidak signifikan, maka tidak usah ada uji lanjut. Oke, begitu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.